Oh, karena rata-rata UMKM itu masih NIB semua. Oh, masih NIB. Padahal sebenarnya kalau mau ngurus apa-apa itu kan ada kelanjutannya ya, izin lanjutan. Nah, tahun depan kita mau selain izin dasar NIB ini juga izin lanjutan. Harapannya semua UMKM di sini mendapatkan fasilitas dan mendapatkan pelayanan perizinan gratis. Targetnya berapa, Bu? Untuk targetnya ini masih banyak ya, 5.000 harusnya. Targetnya 5.000. Targetnya 5.000 tahun ini, tapi baru tercapai 2.000. Sebentar, Pak Isno, izin masih butuh Pak. Iya. Kalau kita buka gila ada lagi yang datang. Jadi saatnya ya saat ini. Jadi memungkinkan untuk tahun depan buka lagi, Pak? Ya, kalau ini selalu kita ini kayak orang tuh ya apa yang kita lakukan ya ini sebenarnya yang jemput bola namanya. Kalau orang kan datang, kalau ini kita mendatang. Target tahun depan itu tempat-tempat terpencil yang pegunungan. Kalau dulu kan pelabuhan ikan. Kalau mereka pelabuhan ikan, ini yang gunungnya yang Terus tahun berapa kali? ini sebenarnya tidak kita target ya. Iya. Dengan acara biasanya ngirim. Iya, kita ikut. Jadi kita nggak target. Iya. Berapa kali semakin banyak yang kita urus semakin banyak. Jadi nggak target ya Pak. Iya. Sebanyak-banyaknya. Karena memang dibutuhkan. Ya agak besar, tapi kan agak sedikit nggak berani karena momennya kan masih agak sensitif ya. Oh, gitu. Tapi saya melihat bahwa kemarin itu acara tentang promosi East Java Investment Opportunity Forum, di mana kita menyediakan peran kabupaten kota itu memahami bagaimana dia mempromosikan dirinya ke berbagai pihak. Nah, untuk mempromosikan itu harus punya prospektus investasi yang namanya IPRO. Nanti itu Investment Project Ready to Offer. Nah, Investment Project Ready to Offer itu di seluruh kabupaten yang clean dan clean. Aku tak kirim sambutan. Itu yang cara tadi Pak? Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ini tidak nasi. Nah, terus tadi pagi adalah acara dengan bidang dan pelaksanaan terkait realisasi investasi. Terkait realisasi investasi, tidak hanya itu, karena ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan pemasaran, bagaimana mengundang investor supaya dia terasang di sini. Dan kabupaten kota diajak bersama-sama untuk ngomong urusan aftercare dari selamasi itu kita harus benar-benar bisa melayani para pengusaha. Gimana melayaninya? Ya telaten ini kalau ada masalah itu diselesaikan. Kalau kita ikut melakukan investasi, kita itu harus jadi orang yang bisa dipercaya oleh pengusaha di PMTSP, dan pengusaha juga bisa dipercaya oleh PMA, sehingga dia akan saling ada mutual trust, orang perasan di sini. Kenapa munculnya orang nggak perasan? Karena ngurus izin nggak ada yang ini, orang tanya ini nggak harus jawab. Ini posisi kita menjaga kepercayaan. Berarti 2 hari ini itu ya Bu ya, kayak rally gitu ya? Iya. Pertama. Nah, ketiga ini, yang ini terkait UKM, kemitraan antara pengusaha kecil dengan investor. Karena mandatori ya, di BKPM itu ada mandatori di mana perusahaan yang punya investor yang punya usulan untuk meminta fasilitas keringanan biaya ekspor atau keringanan impor mesin atau apa namanya master lease, itu dia dipersyaratkan, oke kamu mau tak kasih ini tapi kamu syaratnya karena ya menggunakan produk-produk lokal ya, menggunakan perusahaan lokal ya, kemitraan. Nah, kadang-kadang dia nyari minta dari kita data-data perusahaan yang bisa di bidang ini, kita kasih, lalu dia nanti sendiri menghubungi perusahaan itu. Kalau udah cocok ya laporlah dia ke BKPM, saya sudah dapat ini, dicek sama BKPM betul nggak? Kalau betul tak kasih izin master list maka itu BKPM. Jadi sebenarnya BKPM juga membantu UMKM gitu, karena itu dimandatkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, selain itu namanya mandatori ya. Jadi kalau dia mengusulkan mau minta izin master list, maka dia disana. Ada juga yang sukarela. Nah, sukarelanya agak lebih sulit karena kan nggak ada
nggak ada di kamu Nggak ada kalau list ini gitu ya, data. kalau kamu ini kamu harus ini maksudnya yang dijadikan jaminan ya. Maka kita sukarela. Kira-kira kamu butuh apa? Ini butuh apa? Gak sulit itu untuk UMD. Maka harus kerjasama dengan Disperindak, Diskop. Rata-rata sebenarnya kalau kita lihat karena Jawa Timur kan terkenal dulu yang paling tinggi nilai usaha kecilnya tuh, investasinya. Ingat kan kalau dulu yang waktu masih di prinsip gitu kan yang paling tinggi nilai kita yang lokal itu memang manufaktur kita paling tinggi. Maka sebenarnya kalau kita ketemu dengan UKM itu dengan investor besar sebenarnya itu sangat bagus karena otomatis dia akan naik kelas sendiri tuh. Gini coba kalau dia diterima di si investor itu berarti kan dia standarnya udah bagus, izinnya masih dalam kemudian dia masih kualitas juga buat tinggi kita secara nggak langsung dia itu udah pernah mewek dewe itu. Nah coba kalau dia belum, dia gitu-gitu aja main-main di lokal nggak berkembang gitu. Jadi intinya kalau kita mau acara ini, kalau kita mau KM kita juga naik kelas, dinas model loh, ayo bersama dengan Diskop dan Disperindak untuk sama-sama mereka dengan meskipun sebenarnya Diskop dan Disperindak sudah jadi semakin banyak gitu ya, dia begini kita begini nanti jalin kita penandatanganan beberapa perusahaan investor yang bekerjasama dengan Pertama tadi US. Mereka tidak bayar pajak selama 10 tahun, 15 tahun. Jadi alangkah eloknya kalau mereka juga memberikan porsinya sebagian untuk pengusaha lokal. Juga yang keempat itu yang tidak berkewajiban. Jadi yang dilakukan oleh jadi walaupun itu daerah terpencil, tapi tetap juga dapatkan manfaat. Bertambahnya upaya UMKM naik kelas, itu penting. Lalu keberlanjutan investasi, jangan lupa kalau Bapak Ibu meng-hire atau membangun atau bermitra dengan pengusaha sekitar pabrik, pasti dapat duga dia juga akan menjaga pabrik Bapak Ibu semua. Dia nggak mau pabriknya ini tutup, nggak mungkin. Pasti dia akan menjaga sebaik-baiknya. Misalnya tutup karena di demonstrasi misalnya beberapa bulannya akan mungkin mau, pasti dia akan ikut membantu untuk itu. Jadi keberlangsungan investasi itu juga ada manfaatnya kepada pemilik pengusaha besar tersebut. Next, ya ini manfaatnya tadi ya, membangun iklim untuk pengusaha besar sendiri, iklim investasinya, ekosistemnya bisnisnya berkelanjutan karena tadi dijaga baik-baik dan supply-nya berjalan mulus. Peran masyarakat sekitarnya juga meningkatkan efisiensi rantai pasok karena dia sudah tidak perlu jauh-jauh carinya dari Sulawesi misalnya, tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, tapi mungkin di sekitar Sulawesi juga ada. Lalu potensi bisnis baru karena memang ada kegiatan yang baru. Lalu di UMKM sendiri posisinya juga pasti akan meningkatkan peluang dan membantu mitra yang cocok untuk UMKM yang menjamin kepastian pasarnya yang paling penting, karena sebagian besar UMKM kita itu bukan nggak mampu mendesain yang bagus, tapi kadang-kadang pasarnya yang sulit. Kadang-kadang berat di situ. Mungkin nanti ada lembaga ekspor di sini yang mungkin bisa mencarikan peluang-peluang. Tapi sebelum itu juga dengan area pasar baru, dengan kemitraan mereka tadi hotel, jadi dia punya pasar yang baik untuk itu. Dan yang paling penting kemitraan ini bukan on paper saja, itu selalu kita ingatkan. Dan yang kita harapkan itu adalah yang sustain, yang lama. Jadi bukan satu kali tanda tangan kontrak selesai, enggak. Kalau bisa yang bagus, yang panjang. Nah, makanya tadi saya tanya, oh ternyata hotelnya membutuhkan terus-menerus produk craft dari perusahaan. Next. Masih dagang tidak hanya domestik ya Pak Luki, tapi juga di mancanegara yang tentu saja kami harus membawa nama-nama ibu untuk nama-nama pengusaha Bapak Ibu untuk bisa dipromosikan di luar negeri. Di sisi pertumbuhan ekonomi ini memang cukup impresif, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada kuartal ketiga 2023 ini tercatat tumbuh 4,86% year on year. Bapak Ibu sekalian, kedua atau ketiga sekarang sudah meningkat dari kondisi yang ada di Jawa Timur terutamanya.
memiliki kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 14,6. Jadi ini juga kita punya kontribusi besar terhadap memiliki kacamata yang minim ya cara melihatnya. Mungkin dengan Bapak hadir kami mendapatkan pencerahan sehingga kami di Jawa Timur ini meningkat realisasi investasinya dan juga ada kemitraan antara usaha kecil dengan investor. Yang terhormat Bapak dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Bapak Romi Pradana Aryo, Bapak Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil 4, Pak, terima kasih hadirnya. Tadi rawuh Pak Dendi untuk acara sesi pertama, dan kali ini kita mengharapkan apa insight yang Bapak berikan dari bagaimana kita Jawa Timur ini yang memiliki industri manufaktur cukup besar, mampu mengangkat dan mengungkit kemitraan antara usaha kecil dengan pengusaha investor besar. Yang terhormat Ibu Mariani Widianti, SSI MM, dari Ibu Vice Presiden Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Terima kasih Bu rawuhnya, hari ini juga menjadi bagian penting dari acara ini karena kami ini disiarkan secara online ya Pak Arief, ya, offline. Kalau online malah banyak pengusaha yang ikut bisa mendapatkan pencerahan juga di sini. Lalu yang terhormat Bapak Dr. Haji Santoso SAG. Kalau di tempat Bapak UKM naik kelas, ya, tapi kalau di tempat kami begitu dia naik kelas dan mampu memiliki standar kualitas yang bagus, maka kita harus hubungkan dengan para investor dan pengusaha yang besar sehingga mereka mampu melebarkan sayap-sayap. Dan kalau sudah dikenal dengan pengusaha besar Pak, biasanya word of mouth. Jadi kalau bahasa Inggris itu getok tular Pak, dari mulut ke mulut itu akan dipromosikan secara tidak langsung. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Investasi itu disampaikan bahwa untuk marketing itu kita harus membuat pengusaha itu percaya dengan apa yang kita lakukan. Tentu saja pemerintah berusaha untuk membuat para industri di sini dipercaya untuk dapat bekerja sama dengan para investor. Apabila dipercaya dengan investor, maka Bapak Ibu akan mempermudah jaringan usahanya untuk melebar dan mengepakkan sayapnya kemanapun di manapun. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi di mana kita tidak perlu berpanjang lebar ya, karena sebenarnya industri manufaktur di Jawa Timur Pak Yos memiliki kontribusi cukup besar ya dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan matchmaking antar dunia usaha sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Yang kelima, Peraturan Kementerian Investasi BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Yang keenam, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal. Serta yang terakhir, BPPA Dinas Penanaman Modal dan BTSP Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 nomor DPPA B.1/2.18 tahun 2023 tanggal 7 November 2023. Swista, kami persilahkan kerjasama MOU pada kesempatan siang hari ini di bidang kerjasama perbaikan mesin produksi. Kami persilahkan. Enggak. Selanjutnya bertukar dokumen. Perbaikan
perbaikan mesin produksi. Selanjutnya foto bersama dengan menunjukkan dokumen. Bapak Ibu boleh kita berikan. Selanjutnya setelah ini mohon bersiap-siap perwakilan dari PT Limanjaya. Saksikan Salimar Butik Hotel Malang dengan kemudian tukar menukar dokumen. Selanjutnya berkenan Ibu Kadis. Dengan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Inilah penandatanganan Grand Mercure Malang Mirama dengan Taliku. Selanjutnya kami undang Tulada. Selanjutnya Ibu Kadis berkenan untuk melaksanakan penandatanganan. Dan foto bersama dengan menunjukkan dokumen. Memberikan semangat sekali lagi Bapak Ibu. Penandatanganan MOU kelas 1. Supaya optimis, tangan kanan boleh dikepalkan. Pak Chief, apakah masih berada di sini? Dan usaha kecil menengah